Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Nah, mau nanya nih Pak Ustadz tentang hal yang membatalkan puasa. Nah, ini misalkan saya tidur nih, kebablasan gitu, siang-siang. Tapi ternyata saya mimpi basah, keluar air itu gitu. Nah itu boleh keluar air sih. Enggak, maksudnya itu kita batal apa emang dilanjutkan untuk berpuasa gitu? Dilanjutkan tetap berpuasa karena kan dasar hukumnya adalah bahwa sesuatu yang kita tidak memiliki kuasa atasnya, misalnya kita lupa, kita termasuk ketiduran tadi, itu nggak ada masalah, dilanjutkan. Tapi harus segera mandi besar. Jadi begitu kita bangun langsung kita mandi besar, jangan tidur lagi. Tapi kalau misalkan saya bangun nih, tiba-tiba kayak emak nyuruh nih ke warung, kemana dulu gitu. Nggak cepet mandi gitu, tapi kita dalam hati niat pasti masih tetap dalam puasa. Disuruh-suruh orang tua itu kan bukan kewajiban, sedangkan mandi ini kan kewajiban untuk kita melanjutkan. Diharuskan dulu mandi. Dilanjutkan dulu mandi. Mandi wajib. Nggak mungkin dong. Tapi benar. Enggak sih sebenarnya seharusnya enggak. Kan itu sesuatu yang manusiawi sekali. Enggak, tapi kadang kalau misalnya tengah malam gitu kan, tiba-tiba kan, maksudnya kan lo kalau misalnya mandi jam 1 pagi pasti gitu. Tanyain kenapa mandi jam segini? Geram. Kalau AC-nya dingin. Enggak sih sebenarnya. Nah, ini juga masukan buat kita. Hal-hal yang memang kita perlu pendidikan dalam seksual itu seharusnya dibiasakan kita ngobrol. Karena pendidikan seksual itu penting. Soalnya orang tua udah pasti tahu Pak Ustadz ya. Sebenarnya pura-pura nggak tahu aja. Pelajarannya bahwa sesuatu meskipun yang bersifat seksual, kalau memang dibutuhkan untuk kita mendapat pendidikan, kita cerita, itu seharusnya terbuka aja. Itu bukan dosa itu. Berarti pokoknya intinya kalau ketika kita bablas mimpi basah, bisa dilanjutkan puasanya, kita langsung mandi besar aja ya, Ustadz ya. Nah, kalau misalnya yang membatalkan lain gimana? Misalnya sakit gitu. Nah, batasan toleransi sakitnya boleh nggak puasa itu apa puasa? Ya ketika kemudian sakit itu menyebabkan kita sudah nggak mampu lagi menahan lapar, atau itu yang ukurannya diri kita sendiri. Kalau kita udah merasa, wah ini nggak bener nih, udah bahaya ini bagi kita kalau lanjut puasa, maka kita makan. Atau yang kedua, yang ukur adalah dokter. Meskipun kita ngerasa, enggak dokter saya kuat puasa, tapi dokter bilang kamu jangan puasa karena dokter yang ahli tentang itu, maka kita wajib nurut perintah dokter, nggak boleh puasa. Kalau meskipun kita ngerasa kuat. Kalau sakit panu gitu? Sakit panu nggak ada hubungannya sama puasa. Gatel doang itu mah. Sakit tapi kan? Kagak, gatel mana sakit sih. Sakit juga kalau luka, kalau patah tetap harus tapi berpuasa, kecuali kita mau minum obat. Kalau berdarah boleh lanjut, Ustadz? Tetap lanjut. Kalau kita jatuh luka berdarah gitu, kalau cewek lanjut. Berdarah? Apa? Nggak lanjut. Itu nggak boleh puasa dong. Berdatang bulan maksudnya? Menstruasi. Nggak boleh. Apalagi? Karena berdarah. Sakit hati. Gak ada hubungannya. Kalau depresi dalam lu hidup. Emoji gua. Bentar. Nangis itu batal nggak sih, Ustadz? Enggak. Tapi ada yang bilang batal Pak Ustadz. Enggak, yang membatalkan itu muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Oh dicolok. Kalau nangis dengan sengaja, Itu sakit hati. kalau orang yang Orang dia nikah nangis, Enggak Cuma dong, diundang. malah kita kan misalnya baca Quran di siang hari, orang yang menghayati justru sampai nangis kan, justru jadi pahala gede itu. Karena menghayati di bulan puasa. Ada lagi nggak temen lo cum biasanya ajaib? Ada Bang. kata Apa? teman. Nah, temen gua ada. Ini Pak Ustadz, teman saya ada yang nanya, teman saya nitip nanya, kalau misalnya lagi puasa, kan kita kan laki-laki nih, kadang tiba-tiba kita nggak kepikiran apa, tiba-tiba teman saya ini, gimana ngomongnya ya Cum ya? Oh iya, gua paham nih. Ya. Ini saya Pak Ustadz. Gimana ngomongnya Ini Cum teman ya? saya nih Pak Ustadz. Misalnya kita lagi puasa, kan kita kan di luar kemampuan kita tiba-tiba berpikir. Enggak berpikir, pokoknya tiba-tiba kadang teman kita ini Pak Ustadz, yang sopan ngomongnya gimana ya Pak Ustadz? Maaf nih Pak Ustadz, tiba-tiba tegang gitu teman lo itu kan Cum. Padahal sebenarnya kita nggak ada niat kesana, temannya dia itu Pak Ustadz. Nah, dari tegang itu pikirannya jadi kemana-mana Bang. Getak Iya. aja Pak. Kalau cuman itu sebenarnya itu nggak membatalkan puasa. Tapi jangan kemudian kita mengumbar nafsu kita di bulan puasa, misalnya nonton revisi yang nggak benar atau mikir yang nggak benar sehingga kemudian kita jadi
bernafsu di bulan puasa itu yang nggak boleh. Meskipun tidak membatalkan puasa ya, tapi akan mengurangi pahala puasanya. Gimana tuh Cum caranya biar teman lo yang tadi bisa calm down gitu? Ntar coba gue ngobrol. Justru kan puasa itu adalah pelajaran, madrasah, sekolah untuk kita mengendalikan, menahan nafsu. Bahkan kepada istri aja nggak boleh kan kalau Iya. Cuman kan kadang Datangnya nggak kadang dikira-kira. suka tiba-tiba aja gitu. Kembali Pak lagi ke yang aku bilang di awal, kalau sesuatu itu di luar kuasa kita, maka kita nggak tahu. Yang penting itu bukan dengan sengaja dan bukan kita yang mengusahakan gitu ya, Pak Iya, Ustadz ya. sama kayak orang kalau lagi puasa tapi lupa minum. Pas siang bangun tidur karena kebiasaan nggak bangun sengaja tidur keminum. langsung minum gitu, nggak ada masalah. Tapi begitu ingat harus langsung berhenti dan sisanya harus dikeluarkan. Oh, Itu yang repot kalau misalnya kita nggak sengaja lupa nih, tiba-tiba makan ayam misalnya kan, makan ayam ada cabai-cabainya, pas masih di mulut lagi ngunyah tiba-tiba ingat, oh ya lagi puasa. Wah. Itu kan bingung banget ya Pak Ustadz ya. Itu yang di mulut harus langsung dikeluarin semua. Terus sisa-sisa cabainya kita harus kumur-kumur. Harus kumur-kumur, kita harus keluarin. Nggak boleh kita telanin dulu. Nggak boleh. Batal jadi. Nanggung, Cum. Iya tahu. Apalagi kalau diingetin sama orang, lu sih ngingetin. Kalau lagi pas OTW nelen, tau nggak yang momen-momen kayak tapi belum masuk. Ya udah keluarin kalau udah ketawa, kalau bisa dikeluarin keluarin. Tapi jangan sampai muntah loh. Tapi jangan sampai muntah. Jangan sampai muntah. Nah, Kalau muntah gimana jadi caranya? ditelan aja. Tapi udah di sini loh. Udah, Cum, jangan ngakal-ngakalin banget lah, Cum. Itu maksudnya itu kan puasa itu hal yang bukan untuk diakal-akalin, Cum. Kita berpuasalah dengan baik. Apa? enggak, ada orang tua nakutin. Katanya kan ketika lagi sakit itu kan berpuasa nggak apa-apa mati, ntar matinya masuk surga katanya gitu. Enggak dong. Orang tua siapa? Orang tua siapa? Gue juga nggak tahu. Masa orang sakit udah sekarat dipaksa puasa biar masuk surga? Berarti masuk surga. Sama juga, ya itu juga fenomena. Banyak nih orang yang sudah sakit dia maksain ke haji. Justru pengennya mati di Baitullah, di tempat di Makkah dan Madinah. Itu nggak boleh. Orang yang sakit nggak boleh. Orang yang sakit itu diberi kerelaan oleh Allah untuk tidak beribadah. Baik itu puasa, sholat, apalagi haji. Itu disilahkan. Karena Tapi itu kan asalkan sholatnya dikodok, diganti, dan puasanya juga diganti di lain waktu. Karena itu kan haji kan jika mampu Jika fisik, mampu. mental, materi segala macam Termasuk ya. fisik. Nah, menanya lagi. Biasanya kan para ibu-ibu atau mbok-mbok ya kan menjelang buka puasa biasanya siang itu kan masak. Saya kadang di dapur ngeliatnya kan suka dicicipin, Oh, mati iya. gitu. Enggak, Nah enggak itu dia apa-apa. batal atau enggak tuh? Nggak apa-apa itu. Tapi dia kan sebenarnya dia bisa ngerasain rasa. Jadi yang penting dia ngerasain, kemudian dikeluarkan Ini lagi. soal Itulah, kontroversi. iya itulah keagungannya Islam. Jadi Islam sangat menghormati kita, hubungan kita dalam suami istri, keinginan kita untuk membahagiakan, keinginan istri untuk membahagiakan suaminya sangat dihormati dalam Islam, sehingga boleh ngerasain sebatas untuk tahu rasanya. Oh udah sedep nih, udah manis nih. Setelah itu dikeluarkan lagi. Jangan ditelan tapi dong. Tapi kadang ada yang memanfaatkan, ada kakak cewek yang lagi nggak puasa disuruh jadi perasa. Ya kalau lagi nggak Ya, puasa kalau ya nggak nggak puasa apa-apa dong. Itu salahnya di mana? Itu memanfaatkan Itu memanfaatkannya bagus dong. Ada juga orang yang kerja, dia kerja chef itu. Jangan sampai dia dipecat karena kemudian nggak mau ngerasain. Jangan dong. Islam mendukung pekerjaan kita, mendukung posisi kita sebagai perempuan, sebagai ibu rumah tangga, perempuan sebagai ibu rumah tangga didukung. Ya udah, balik lagi ke niatnya lah men. Itu Intinya niatnya. jangan berlebihan pun dalam beragama. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu pasti jelek. Jangan, wah saya karena agama ini saya nggak mau berhenti mau jadi chef. Karena di bulan Ramadan saya dipaksa untuk mencicipi. Enggak dong, nggak apa-apa itu. Udah? Udah. Udah? Ada lagi teman-teman lo Cum? Udah habis. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada. Oke. 1, 2, 3. Terima kasih, Pak Ustadz.
Buat kalian yang udah nonton, kalian bisa juga titip pertanyaan ke kita, akan kita tanyakan ke Pak Ustadz di episode berikutnya. Kalian tinggal tulis di kolom komen pertanyaan yang mau kalian tanyakan. Jangan lupa juga subscribe untuk follow terus video-video yang bermanfaat ini. Biar nggak ketinggalan kalau ada video baru, terus bisa dinyalain juga loncengnya. Terus jangan lupa videonya kalian share ke teman-teman kalian, ke Instastory, ke grup WhatsApp keluarga. Oh, ke grup WhatsApp keluarga boleh sih. Ke grup WhatsApp keluarga. WhatsApp kelas, arisan, angkatan, kelas, temen geng kantin, anak geng tongkrongan, iya, yang anak terserah. motor, Pokoknya intinya semuanya kalian share. boleh kalau mau nge-share video ini dan jangan lupa subscribe. satu kebaikan untuk semuanya. Apa itu? Jadi kalau nge-share kan dapat kebaikan gitu bang di bulan Ramadan. Oh, amal jariah. Amal jariah itu makanya. Oke.